Hai pemirsa Celimpungan, Celinguk kampung Anda. Apa kabarnya Anda hari ini? Dan sekarang berjumpa lagi dengan saya Ade Randa. Tentunya program Celimpungan adalah sebuah program yang tentang perjalanan, menyajikan tradisi serta keberagaman, keunikan serta makanan khas dari suatu daerah di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Dan sekarang tim Celimpungan sedang berada di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang. Gimana serunya di Kota Pangkal Pinang? Langsung aja kita ikuti perjalanan kita kali ini. Ya pemirsa Celimpungan, Cilinguk kampung Anda, sekarang Ade sudah berada di Musi 2, tepatnya di samping jembatan Musi 2 Kota Palembang. Dan bisa dilihat ini sekarang lagi ada bongkar muat pasir. Jadi pasir ini sendiri pemirsa berasal dari Kabupaten Ogan Ilir dan dikirim ke Kota Palembang untuk dijual lagi. Ngomong-ngomong soal pasir nih, pastinya identik dengan kata-kata pertambangan. Nah, di Bangka sendiri ini terkenal dengan tambang timahnya pemirsa. Jadi tim Celimpungan sudah berada di Kota Pangkal Pinang dan mendapatkan informasi perkembangan serta sejarah dari tambang timah sendiri di Kota Pangkal Pinang. Bagaimana serunya? Saksikan terus Celimpungan, Cilinguk kampung Anda. Jejak sejarah mencatat, keberadaan timah di Bangka telah disadari sejak abad ke-16 dan 17 Masehi. Potensi besar ini membuat Bangka bagaikan barang dagangan yang diperebutkan oleh berbagai bangsa. Sebut saja Inggris, Belanda, dan Kesultanan Palembang Darussalam. Timah ditemukan di pada saat itu diperkirakan sudah ada
Nah, pengikut beliau itu Wan Akub, Wan Abdul Jabar dan Wan Seren ya, itu orang Siantan, itu menemukan timah di sekitar Bangka Kota. Nah, setelah itu ya mulailah dieksplorasi timah di Pulau Bangka. Meski Bangka juga kaya akan wisata pantainya, tetapi para pendatang justru berduyun-duyun menyambangi pulau ini untuk melakukan eksplorasi terhadap timah. Ya, kalau dikatakan penambangan sejarah mulai besar-besaran itu tepatnya ya 300 tahun yang lalu, 1710 ya, ketika Belanda mulai mengembangkan pertambangan timah di Bangka Belitung dengan mendatangkan tenaga kerja dari orang-orang Tionghoa ke Bangka. Pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, timah dijadikan pembayar upeti atau pajak dari rakyat Bangka kepada Sultan Palembang yang disebut dengan timah Tuban Tukon. Nah, pada saat itu dikatakan dalam sejarah ada kewajiban dari orang-orang yang tinggal di Bangka, khususnya di pantai bagian barat Pulau Bangka itu, untuk memberikan semacam upeti ya berupa timah kepada Kesultanan Palembang. Pada tahun 1770, Sultan Kesultanan Palembang Darussalam mulai mendatangkan pekerja-pekerja dari Cina untuk menambang timah guna meningkatkan produksi timah di Pulau Bangka. Nah, pada masa Sultan Palembang ya Ahmad Najamuddin Adikusumo ya, pemerintah tahun 1758 sampai 1776. Nah, beliau mendatangkan pekerja-pekerja tambang itu dari Cina karena penduduk pribumi itu tidak ahli, ya, tidak memiliki keahlian untuk menambang timah, jadi tidak ahli dalam menambang timah. Ini dibuktikan ya pada tahun 1724 ya, setelah didatangkan pekerja-pekerja dari Cina ya, dari provinsi Guangxi ya, yang kebanyakan adalah orang-orang Ke ya, suku Hakka, itu produksi timah sekitar 25.000 pikul. Jadi peningkatan yang luar biasa, dan ini merupakan kekayaan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Berbagai teknologi penambangan pada masa itu pun dikenal dari bangsa Cina. Teknologi penambangan yang masih awal itu sendiri dilakukan oleh orang-orang Tionghoa itu, dan orang-orang Tionghoa ini sendiri sebagai pekerja itu tidak semuanya berasal dari Cina. Ada mereka yang sudah bekerja di tambang-tambang timah yang ada di Malaysia, di Thailand maupun di Cina sendiri. Nah, itu pada saat itu masih dengan alat tradisional untuk melihat tanah-tanah yang mengandung timah atau tidak. Ini orang-orang Tionghoa itulah yang menggunakan kayu ya, semacam bor dari kayu, kemudian dilihat dengan jenis tanah tertentu bahwa ini ada kandungan timahnya, lalu dieksploitasi lah, digali lah kawasan-kawasan tadi untuk ditambang timahnya. Penambangan besar-besaran dilakukan pada masa penjajahan Belanda yang dengan serakah memonopoli timah. Hal ini tentu saja menimbulkan pergolakan di masyarakat. Selain ingin lepas dari belenggu penjajah, mereka juga merasa sangat tersiksa dengan berbagai peraturan jual beli timah yang diberlakukan Belanda. Nah, Belanda ini pada tahun 1800 mengeluarkan peraturan ketentuan monopoli timah, tidak boleh rakyat, tidak boleh siapapun selain dari Belanda yang usaha. Tambah lagi kan para. Nah, para ini untuk urus tambang ini didatangkanlah buru-buru dari Siantan, dari Johor, dari Melaka, dari Cina. Ya. Dan ini harus diawasi oleh pada masa itu oleh Sultan Ahmad Najamuddin, mengirimkan Demang dan Jenang untuk mengawasi parit-parit timah ini. Istilah parit ini semacam kawasan untuk mengawasi. Nah, di situ terjadilah pergolakan yang Bupati Amin tadi makin hebat ya. Tapi karena penjata ini tidak ada lagi tadi,
tenaga ada lagi dan dia pun sakit, akhirnya menyerahkan. Akhirnya dikuasai Belanda sampai pada masa awal kemerdekaan. Kemudian setelah itu dibentuk ya untuk pengelolaan timah ini dibentuk yang namanya Belanda membentuk perusahaan Bangka Tinwining sebagai cikal bakal berdirinya PT Timah pada saat itu. Kan zaman dalam beberapa puluh tahun terakhir ya berganti-ganti nama ya. Ada unit penambangan timah Bangka, PTB, kemudian berubah lagi ketika Bukpabrik tahun 90-an itu menjadi akhir 90-an itu menjadi PT Timah. Awal itu Bangka Tinwining. Lalu dipindahlah awal abad ke-20 lah, 19 berapa itu mentok sebagai presiden pindah ke Pangkal Pinang. Begitu pula dengan Bangka Tinwining memindahkan administrasi perusahaan itu dari Mentok ke Pangkal Pinang. Dan kegiatan penambangan makin luas semenjak itu gitu. Dengan sisa-sisanya masih ada di Kemali itu, kalau kita lihat ada air panas itu, kolong yang besar bekas penambangan yang kedalamannya sampai ratusan meter di sana. Hari ini bisa kita lihat itu sisa-sisa penambangan ketika zaman Belanda. Dan pada saat ini Mentok masih bertahankan sebagai pusat peleburan timahnya. Pasir adalah kekayaan alam di Indonesia yang sangat berlimpah ruah, dan pasir sendiri nggak ada habis-habisnya. Kalau soal kekayaan alam, Indonesia adalah rajanya dunia. Nah pemirsa, di Bangka Belitung ada banyak timah yang terus dikeruk sampai sekarang. Tapi sebelum kita tahu bagaimana aktivitas dan sejarah tentang timah, ada kehidupan warga Tionghoa di Provinsi Bangka Belitung. Bagaimana kehidupan mereka? Saksikan terus Celimpungan dan kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka setelah komersial break berikut ini.